Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam Renungan Berjalan Bersama Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah berjaga-jaga dan berdoa. Saya akan baca firman Tuhan dari Matius 26 ayat 40 hingga ayat 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Bapak Ibu sekalian, sebuah peristiwa unik terjadi dalam pertandingan Bundesliga saat tim Duisburg melawan tim Ingolstadt, di mana saat Duisburg diserang dan pemain lawan sudah mendekati gawang, para pemain sangat kaget karena penjaga gawangnya tidak menjaga tapi malah minum air, sehingga akhirnya tim lawan dapat mencetak gol. Penjaga gawang tidak menyadari akan serangan tersebut. Ia mengira pertandingan belum dimulai. Dia merasa pertandingan masih dalam momen-momen selebrasi dari gol yang sebelumnya. Penjaga gawang yang diharapkan untuk dapat menjaga gawangnya, mempertahankan dari serangan lawan, justru lalai dalam tugasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini pula yang terjadi saat Yesus mengajak para muridnya untuk berjaga-jaga di Taman Getsemani. Di saat mereka diharapkan untuk berjaga-jaga, justru Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tertidur. Padahal kita tahu waktu itu adalah waktu yang sangat genting, di mana Yesus bergumul dalam doa menjelang penangkapannya, di mana Yesus akan melaksanakan kehendak Bapanya, merasakan penderitaan di bawah hukuman Romawi. Para murid tidak menyadari akan hal itu, namun justru mereka kalah oleh rasa ngantuk mereka. Disinilah kita melihat bahwa begitu banyak hal-hal yang mau menghalangi aktivitas kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin melalui hobi kita, yang membuat kita lupa akan beribadah saking sibuknya akan hobi kita, atau mungkin dari teman-teman kita sehingga kita juga tidak aktif dalam melayani, atau mungkin juga melalui kondisi fisik kita, mana kita kecapean, kita merasa ngantuk sehingga untuk merenungkan firman Tuhan terasa begitu melelahkan, kita tidak konsentrasi dan juga kita tidak bisa fokus dalam berdoa. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita lemah, daging ini lemah. Kita harus berusaha mengalahkan setiap halangan-halangan tersebut. Kita harus sadar bahwa iblis memakai hal tersebut untuk menggoda kita, untuk kita semakin jauh dari aktivitas kerohanian kita, sehingga pertumbuhan rohani kita akan terhambat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berkomitmen untuk memprioritaskan waktu-waktu doa kita, di mana kita membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Kita harus menyiapkan tenaga, dan kita juga harus menyingkirkan segala hal yang akan mengalihkan kita dari waktu-waktu doa tersebut. Mungkin sesekali kita perlu menahan rasa kantuk kita, rasa capek kita atau rasa lelah kita, untuk kita datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa rasa kantuk itu jelas bisa ditahan. Sebagai contohnya, ada anak yang beberapa hari tidak tidur karena main game online. Padahal kita tahu pasti tubuhnya memerlukan istirahat, butuh waktu tidur. Tapi karena dia begitu kecanduan, dia tidak istirahat, namun terus bermain game online. Demikian juga misalnya jika kita mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan begitu banyak uang atau ratusan juta atau bahkan miliaran, kita pasti akan mudah sekali untuk terus bekerja dan kita bisa menahan rasa kantuk kita. Sehingga muncullah istilah workaholic. Tuhan tidak meminta kita menjadi kecanduan berdoa atau mungkin prayholic seperti itu. Namun Tuhan ingin kita melandaskan setiap aspek kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan caranya adalah dengan membawanya kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ini adalah bentuk bagaimana kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan. Doa yang berulang kali bukan berarti kita mau mengatur Tuhan, bukan berarti kita mau melawan kehendak Tuhan.
Tetapi kita meneladani Kristus yang bagaimana setiap pagi dia berdoa sebelum melakukan aktivitas, sebelum pelayanannya. Dan pada perikop ini kita melihat bahwa Yesus di tengah tekanan yang begitu besar, ia mengulang doanya sampai 3 kali. Dan melalui hal ini justru Yesus dapat melawan segala godaan iblis dan kuat, semakin siap untuk menjalankan kehendak Bapa. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, kita berdoa menyerahkan setiap pergumulan, setiap rencana kita agar Tuhan memberikan hikmat supaya kita mengerti kehendak-Nya dan kita tidak salah mengambil langkah. Kita harus sadar bahwa banyaknya kesibukan, mungkin keinginan ataupun kenikmatan dunia ini seringkali mengaburkan, seringkali membuat kita tidak peka akan kehendak Tuhan. Namun, di saat kita mau berkomitmen untuk hidup dekat dengan Tuhan, kita berkomitmen membangun relasi pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan mampukan kita untuk hidup senantiasa seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan, di mana kembali mengingatkan kami betapa kami begitu lemah, kami seringkali lalai Tuhan dalam kami membangun pertumbuhan kerohanian kami ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya setiap hari kami boleh berjaga-jaga, kami boleh berdoa senantiasa, kami boleh memberikan waktu-waktu doa, waktu-waktu untuk berrelasi dengan Tuhan. Sehingga Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu, hidup kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk setiap pendengar, setiap jemaat-Mu, dan setiap pergumulan persoalan mereka. Mohon kiranya Tuhan terus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan terus memberikan solusi jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.